balasan pemirsa, topik mengenai KUHP yang baru ini mencuat ke permukaan di tengah-tengah vonis Sambo CS. Masa percobaan 10 tahun di KUHP baru disebut bisa jadi celah Verdi Sambo lolos dari eksekusi mati. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah sekaligus tim penyusun KUHP yang baru, Pak Hairul Huda. Selamat sore, Pak Hairul. Mas Agung. Iya, Pak Hairul, Presiden mengesahkan KUHP yang baru Juni, 2 Januari lalu begitu ya. Tetapi sejauh mana aplikasinya kini? Apakah sudah bisa diterapkan dalam perkara-perkara terkini? Termasuk juga kalau kita kaitkan dengan kasus pembunuhan berencana Sambo CS ini, apakah sudah bisa diterapkan? Ya, pertama-tama perlu diluruskan ya bahwa vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bukan vonis yang berkekuatan hukum tetap. Kalau Verdi Sambo mengajukan banding, itu juga masih ada kasasi, katakanlah begitu. Jadi terlalu pagi kalau kita bicara sekarang soal eksekusi terhadap Verdi Sambo, gitu, karena putusannya saja belum berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, putusan ini perlu dicatat, ini putusan yang sifatnya ultra petita. Ya, tahun 2015 Mahkamah Agung, Badan Penelitian Mahkamah Agung itu sudah merilis bahwa syarat untuk dibenarkannya putusan ultra petita dalam perkara pidana itu ada 3. Pertama, tidak keluar dari maksimum pidana yang diancamkan dalam undang-undang. Kedua, tidak keluar dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaan. 2 hal ini saya kira memang vonis ultra petita yang dijatuhkan kepada Verdi Sambo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memenuhi syarat. Tetapi yang ketiga, bahwa ultra petita itu hanya bisa dibenarkan kalau pengadilan memberi pertimbangan yang cukup. Nah, syarat yang ini sudah terpenuhi atau tidak dari kacamata Anda? Yang timbangan yang cukup ini yang belum terpenuhi, karena Anda seperti tadi katakan tadi, sampai sekarang di dalam putusan itu juga tidak jelas apa yang menjadi latar belakang sehingga Sambo memerintahkan atau melakukan pembunuhan terhadap ajudannya. Pertimbangan yang ketiga belum dirasa cukup karena pertimbangannya belum mumpuni begitu dari kacamata Anda. Ya, jadi hakim belum mempertimbangkan semua aspek dari perkara ini. Nyatanya adalah tidak dapat kita temukan dalam pertimbangan hakim itu apa yang menyebabkan Sambo membunuh. Motifnya belum terungkap gitu. Iya, motif memang bukan hal yang harus dibuktikan dalam pembuktian pasal 340 KUHP. Tetapi kalau mau melakukan putusan atau menjatuhkan putusan yang ultra petita, maka hakim wajib untuk mempertimbangkan. Jadi masalahnya bukan soal ini harus dibuktikan atau tidak. Masalahnya adalah hakim ultra petita. Kita coba konfirmasi ulang supaya kita sama luruskan persepsi. Pak Hairul, artinya motif ini sebetulnya tidak penting dalam memutuskan sebuah kasus. Tetapi jika putusannya ultra petita, maka motif ini menjadi sangat penting, begitu? Ya, tanpa mempertimbangkan apa motifnya, maka pertimbangan itu tidak lengkap. Kan gitu, hakim telah mengambil putusan dengan pertimbangan yang tidak lengkap. Sehingga kemudian berdasarkan hasil balitbang Mahkamah Agung, penelitian balitbang Mahkamah Agung, ini putusan tidak memenuhi syarat untuk dikatakan dapat dibenarkannya putusan ultra petita. Sehingga kemungkinan putusan ini akan dibatalkan pada tingkat banding ataupun kasasi sangat terbuka. Gitu. Jadi dalam konteks ini, kalau kita sudah bicara soal eksekusi putusan, itu saya kira terlalu pagi. Terlalu dini untuk menyampaikan itu. Tetapi masyarakat atau di luar sana cukup banyak yang mulai berspekulasi dan khawatir juga. Jangan-jangan KUHP yang baru ini kemudian akan berdampak pada status atau mungkin eksekusi juga dari Verdi Sambo jika nanti masuk banding dan kasasi tetap putusannya tetap sama. Tetapi kalau kita bicara tentang KUHP begitu, sejumlah aturan dalam KUHP yang baru ini katanya memang jadi celah Verdi Sambo untuk lolos dari eksekusi mati tadi. Mengapa demikian? Ya, saya kira itu orang nggak ngerti saja, orang awam gitu ya. Karena KUHP ini baru berlaku saat 2 Januari 2006. Kan begitu. Baru berlaku 2 Januari 2006, 3 tahun sejak
ditandatangani oleh 2026 Presiden maksudnya begitu ya? Ya 2026 Oke. itu baru berlaku di sana. Yang kedua, untuk bisa dikenakan namanya pidana mati bersyarat seperti yang dikemukakan oleh Pak Hotman Paris tadi, itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim bahwa yang bersangkutan tidak dieksekusi selama 10 tahun, kalau berkelakuan baik maka pidananya akan dirubah. Itu harus dimuat dalam putusan hakim. Jadi Hotman Paris juga nggak ngerti KUHP baru. Oke, Pak Heru, tetapi kalau ternyata ngomong kalau nggak ngerti gitu loh. Pak Heru, kalau ternyata ingkrah begitu dalam proses banding kemudian kasasi sebelum 2026, artinya Verdi Sambo juga bisa dieksekusi sebelum 2026 begitu, sebelum aturan KUHP yang baru ini bisa diimplementasikan. Yang pasti di dalam pidana mati bersyarat di dalam KUHP yang baru itu baru bisa dinyatakan ini tidak bisa dieksekusi, lalu diberi kesempatan 10 tahun untuk dia dinilai apakah berkelakuan baik atau tidak. Itu harus dimuat dalam pertimbangan putusan. Oke. Dan saya tidak meyakini bahwa pengadilan tingkat banding ataupun kasasi sudah akan menggunakan pertimbangan itu, karena itu baru berlaku nanti di 2026 begitu. Ya, sehingga kemudian sangat berlebihan kalau dikait-kaitkan konstruksi pidana mati bersyarat di dalam KUHP ini dengan vonis terhadap Verdi Sambo. Ini pemikiran sudah lebih dari 20 tahun yang lalu ada di dalam rancangan KUHP, kan gitu. Baik, jadi, terakhir. Tiba-tiba kemarin dipikirkan lalu kemudian dibikin pasalnya, enggak begitu. Ya, sudah lama sekali ini. Baik, Pak Heru, tadi kita sama-sama melihat Anda juga sempat menyinggung masalah ini begitu, pernyataan Hotman Paris terkait KUHP yang baru mempertanyakan keampuhannya, termasuk ia juga khawatir surat keterangan kelakuan baik nantinya akan menjadi sangat mahal begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertama, memahami KUHP baru itu jangan membaca pasalnya sepotong-sepotong gitu ya. Harus dibaca secara utuh, semangatnya apa, asasnya apa, prinsip dasar yang diletakkan di sana. Pidana mati bersyarat itu didasarkan pada asas modifikasi namanya. Baik. Modifikasi ini maksudnya adalah pidana itu harus bisa disesuaikan dengan keadaan. Kalau sekarang orang dijatuhkan pidana penjara 20 tahun, ya sudah 20 tahun dia akan menjalani itu, kan gitu. Baik. Nah, di dalam konsep di dalam KUHP yang baru, pidana itu seperti obat. Kalau kita berobat ke dokter, 3 hari nggak sembuh, datang lagi ke dokter, obatnya diganti kok. Pidana juga obat. Jadi kalau ternyata tidak cukup ampuh untuk bisa digunakan untuk membina narapidana, maka kemudian pidananya itu bisa dimodifikasi. Nah, asas modifikasi inilah yang menjadi latar belakang lahirnya pidana mati bersyarat. Jadi pidana mati tetap bisa dijatuhkan, mempunyai fungsi preventif dia, tetapi ketika ada dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana ini secara bersyarat, maka diberi kesempatan 10 tahun gitu ya, untuk kemudian yang bersangkutan dipantau, kan gitu. Dan nanti ada sebuah dewan yang memantau ini. Jadi tidak bergantung semata-mata pada surat keterangan berkelakuan baik, katakanlah seperti yang dikatakan Pak Hotman Paris. Lagi pula ini kan juga belum ada. Baik, Pak Heru. Menarik sekali memang untuk membahas ini lebih lanjut, tetapi nanti mungkin kita sediakan sesi khusus untuk lebih jauh membahas tentang KUHP yang baru ini. Durasi kita terbatas. Terima kasih Pak Heru atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami. Cuma ingin mengingatkan saja, jangan kemudian orang itu begitu mudah percaya atas apa yang dibicarakan di media sosial terhadap orang-orang yang tidak menguasai persoalannya secara hukum. Gitu. Baik, oleh karenanya kita berikan edukasi kepada masyarakat dengan cara ini, dialog seperti ini. Terima kasih. Jadi jangan kemudian seolah-olah apa yang diomongkan orang di media sosial itu benar. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heru atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Pak Heru.